Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Zulfahijaya, NIM 12300230026, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kata suhu tidak asing lagi, bukan? Pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih sebenarnya suhu tubuh itu? Untuk mengetahui jelasnya, simak video ini hingga akhir. Pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran dari tingkat panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Suhu tubuh ini biasanya diatur dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Suhu tubuh manusia normalnya berkisar antara 36,1 derajat Celcius hingga 37,2 derajat Celcius. Suhu tubuh yang berada di luar kisaran normal ini dapat menjadi indikator adanya gangguan kesehatan seperti demam atau hipotermia. Selanjutnya ada organ pengatur suhu tubuh. Organ utama yang mengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terletak di dasar otak. Ini berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk suhu tubuh. Hipotalamus mengontrol suhu tubuh dengan mengirimkan sinyal ke organ tubuh lainnya untuk memicu respons yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang normal. Selain hipotalamus, kulit juga memiliki peran dalam mengatur suhu tubuh dengan mengatur proses keringat dan pembuluh darah untuk menghilangkan atau mempertahankan panas tubuh. Penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu tubuh dikirim melalui sistem saraf pusat ke hipotalamus. Perubahan suhu di kulit juga dapat dideteksi oleh reseptor saraf perifer yang mengirimkan sinyal ke otak untuk mengatur suhu tubuh. Penjalaran sinyal suhu tubuh melibatkan beberapa proses dalam tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada deteksi suhu. Reseptor suhu di kulit dan organ dalam tubuh mendeteksi perubahan suhu. Misalnya jika suhu lingkungan meningkat atau turun, atau jika ada perubahan suhu internal tubuh. Yang kedua ada transmisi sinyal. Sinyal suhu dikirim melalui sistem saraf pusat ke otak, terutama ke bagian otak yang disebut hipotalamus. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga ada interpretasi dan respon. Hipotalamus memproses informasi tentang suhu tubuh dan lingkungan, kemudian merespon dengan mengirimkan sinyal ke berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Ini termasuk mengatur respon seperti menghasilkan keringat untuk mendingan tubuh atau menyebabkan pembuluh darah mengecil atau melebar untuk mengatur laju aliran darah. Yang keempat ada efektor. Efektor adalah organ atau jaringan yang bertanggung jawab atas respon fisik terhadap sinyal yang diterima. Contoh efektor dalam pengaturan suhu tubuh termasuk keringat, pembuluh darah, dan otot. Demikian penjalaran sinyal suhu tubuh melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai komponen dalam tubuh manusia termasuk sistem saraf, otak, dan organ-organ perifer. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi suhu tubuh seseorang, yaitu yang pertama, aktivitas fisik. Ketika seseorang bergerak atau melakukan aktivitas fisik, tubuh menghasilkan panas sebagai hasil dari metabolisme. Akibatnya suhu tubuh dapat meningkat. Yang kedua ada suhu lingkungan. Suhu di sekitar seseorang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Jika suhu di lingkungan tinggi, tubuh mungkin memanas lebih cepat. Jika suhu di lingkungan rendah, tubuh mungkin mempertahankan panas lebih baik. Yang ketiga ada hormon. Hormon dalam tubuh seperti hormon tiroid dapat mempengaruhi metabolisme. Yang
Yang keempat ada usia. Suhu tubuh anak-anak cenderung sedikit lebih tinggi daripada orang dewasa. Selain itu, orang tua mungkin memiliki kesulitan dalam mempertahankan suhu tubuh normal karena perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Yang kelima ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita, suhu tubuh dapat bervariasi selama siklus menstruasi karena perubahan hormon dalam tubuh. Yang keenam ada kondisi kesehatan. Penyakit atau kondisi kesehatan tertentu seperti infeksi, peradangan, atau penyakit autoimun dapat menyebabkan demam atau perubahan suhu tubuh. Yang ketujuh ada obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti antidepresan dapat mempengaruhi suhu tubuh seseorang sebagai efek sampingnya. Semua faktor ini dapat berinteraksi dan memengaruhi suhu tubuh seseorang secara individual atau bersama-sama. Mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki beberapa mekanisme untuk kehilangan panas guna menjaga suhu tubuh tetap dalam kisaran yang normal. Beberapa mekanisme panas yang penting termasuk yang pertama ada radiasi. Ini adalah proses di mana tubuh mengeluarkan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik, seperti radiasi inframerah dari permukaan kulit ke lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada konduksi. Ini terjadi ketika tubuh dalam kontak langsung dengan permukaan yang lebih dingin, seperti duduk di atas permukaan yang dingin atau mengaplikasikan kompres dingin pada tubuh. Panas akan ditransfer dari tubuh ke permukaan yang lebih dingin. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi terjadi ketika panas ditransfer dari tubuh ke udara yang bergerak. Misalnya ketika angin ditiup di sekitar tubuh yang berkeringat, udara yang bergerak melawan panas dari tubuh. Yang kelima ada evaporasi. Ini adalah proses di mana keringat di kulit menguap menjadi uap air. Proses penguapan membutuhkan energi panas yang diambil dari tubuh, sehingga membantu mendinginkan tubuh. Keringat juga dapat menguap dari selaput lendir di dalam saluran pernapasan. Yang keenam ada respirasi. Tubuh juga dapat kehilangan panas melalui pernapasan. Ketika Anda menghembuskan nafas, panas dapat ditransfer dari tubuh ke udara yang dikeluarkan dari tubuh. Kombinasi dari mekanisme ini membantu tubuh manusia untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran normal, serta menyesuaikan diri dengan perubahan suhu lingkungan yang terjadi di sekitar. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa suhu tubuh manusia diatur melalui berbagai mekanisme yang kompleks, melibatkan interaksi antara hipotalamus, sistem saraf, organ tubuh, dan lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor seperti aktivitas fisik, suhu lingkungan, dan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi suhu tubuh. Sedangkan berbagai mekanisme kehilangan panas membantu tubuh untuk menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang normal. Sekian penjelasan dari saya.